Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Anggraeni, NIM 211920201004. Di sini saya akan menerangkan mengenai dasar-dasar elektronika daya. Bagian 1 yaitu perangkat semikonduktor daya dan rangkaian komutasi. Perangkat semikonduktor daya dan rangkaian komutasi. Yang pertama ada dioda, yang kedua ada transistor, dan yang ketiga ada tiristor. Berikut merupakan gambar dari tiristor atau SCR. Sebuah SCR adalah dioda penyearah terkendali, mengendalikan konduksi pada forward bias dengan memberikan arus dalam terminal gate. Pada reverse bias terlihat seperti dioda PN junction konvensional. Berikut beberapa jenis-jenis dari tiristor. Yang pertama ada SCR, yang kedua ada triac, yang ketiga ada diac, yang keempat ada silikon unilateral pada tegangan rendah, yang kelima ada GTO, yang keenam ada SGS, dan yang ketujuh ada MCT. Berikut beberapa aplikasi dari tiristor atau SCR. Pada umumnya, tiristor digunakan ketika arus dan tegangan tinggi, dan biasa juga digunakan sebagai alternatif kontrol arus, di mana perubahan polaritas dari arus menyebabkan perangkat mati secara otomatis. Tiristor dapat digunakan sebagai elemen kontrol sudut fasa. Pada power supply, untuk rangkaian digital, tiristor dapat digunakan sebagai circuit breaker singkat atau crowbar singkat untuk mencegah kegagalan dalam power supply dengan mempersingkat keluaran power supply ke ground. Selanjutnya, perangkat tiristor dapat merubah dan mengendalikan daya yang besar pada sistem AC atau DC ketika menggunakan daya yang sangat rendah untuk mengontrol. Rangkaian elektronika daya terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada penyearah dioda, yaitu AC ke DC tetap. Yang kedua ada konverter AC-DC atau disebut juga sebagai penyearah terkendali. Ada konverter AC-AC, yaitu pengendali tegangan AC. Ada konverter DC-DC atau DC chopper pemotong. Dan yang terakhir saklar statis. Bahasan berikutnya yaitu pada bagian 2 mengenai konverter AC-DC atau penyearah terkendali 1 fase dan 3 fase. Pendahuluan inverter garis terkomutasi. Berikut gambar dari inverter garis terkomutasi mempunyai jenis input berupa tegangan pasti, frekuensi pasti AC power supply, jenis output berupa variabel tegangan DC output, dan jenis komutasi alami atau komutasi garis AC. Jenis-jenis konverter garis terkomutasi ada 3, yaitu yang pertama konverter AC-DC berupa penyearah fase terkendali, ada konverter AC-AC dengan penyearah tegangan AC, dan ada pula AC-AC yang berupa siklokonverter pada keluaran frekuensi yang rendah. Perbedaan antara penyearah dioda dan penyearah terkendali fasa. Penyearah dioda disebut sebagai penyearah yang tidak terkontrol. Penyearah dioda memberikan keluaran tegangan DC yang tetap. Masing-masing dioda konduksi selama 1,5 siklus atau 1,5 putaran. Sudut konduksi dioda sama dengan 180 derajat atau pi radian. Tegangan keluaran DC maupun rata-rata beban arus DC tidak dapat dikontrol dalam rangkaian penyearah dioda tersebut. Berikut penyearah dioda fasa tunggal setengah gelombang mempunyai keluaran tegangan DC dengan rumus VODC sama dengan Vm per Pi. Sedangkan penyearah dioda fasa tunggal dengan gelombang penuh mempunyai keluaran berupa VODC sama dengan 2 Vm per Pi. Penyearah terkendali fasa terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama penyearah terkendali 1 fasa, dan yang kedua ada penyearah terkendali 3 fasa. Perbedaan jenis-jenis penyearah terkendali fasa tunggal. Yang pertama ada penyearah terkendali setengah gelombang, dan yang kedua ada penyearah terkendali gelombang penuh. Nah, penyearah terkendali gelombang penuh ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama menggunakan trafo center tap, dan yang kedua rangkaian jembatan gelombang penuh atau semi-converter dan full converter. Selanjutnya perbedaan jenis-jenis penyearah terkendali 3 fasa. Ada 2 juga, yang pertama penyearah terkendali setengah gelombang, dan yang kedua penyearah terkendali gelombang penuh. Sama seperti
sebelumnya bahwa penyearah terkendali gelombang penuh mempunyai dua macam juga. Yang pertama ada semi-converter, yaitu konverter jembatan setengah terkendali, dan ada konverter penuh, yaitu konverter jembatan terkendali secara penuh. Prinsip operasi penyearah fasa terkendali. Konverter tristor fasa tunggal setengah gelombang dengan beban resistif ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri, yaitu gambar rangkaian dari konverter tersebut. Sedangkan di sebelah kanan merupakan gambar dari bentuk gelombang yang dihasilkan. Dengan keterangan bahwa Vs sama dengan Vm sin omega T, yaitu tegangan supply input AC. Selanjutnya ada Vm, yaitu nilai maksimum dari tegangan supply input AC. Nah, ada pula Vs dengan V besar sama dengan V besar M per akar 2. Nah, ini merupakan nilai RMS dari tegangan supply AC input. Ada pula VO yang sama dengan VL, yaitu tegangan keluaran yang melalui beban. Ketika thyristor tertrigger pada omega T sama dengan A, maka VO sama dengan VL sama dengan Vm sin omega T dengan omega T sama dengan alfa hingga Pi. Nah, IO sama dengan IL sama dengan VO per R, yaitu arus beban dengan sama omega T sama dengan alfa hingga Pi. Nah, di sini IO sama dengan IM sin omega T, di mana IM ini sama dengan Vm per R, yaitu nilai maksimum dari arus beban. Untuk menurunkan sebuah bentuk dari keluaran tegangan DC yang melewati beban, maka dihitung melalui rumus berikut, yaitu VODC sama dengan VDC sama dengan 1/2 pi integral VO d omega T dengan batas 0 hingga 2 pi. Maka hasil akhir ditemukan bahwa VODC ini akan sama dengan Vm per 2 pi dalam kurung 1 plus cos alpha dengan Vm senilai akar 2 Vs, sehingga untuk rata-rata tegangan DC output diperoleh ketika 0 dan tegangan keluaran DC maksimum bernilai VDM atau sama dengan Vm per 2 pi dalam kurung 1 plus cos 0. Diketahui bahwa cos 0 bernilai 1, sehingga VDC maksimum akan sama dengan VDM sama dengan Vm per pi. Karakteristik kontrol penyearah terkendali fase tunggal setengah gelombang dengan beban resistif. Nah, dari slide sebelumnya telah diketahui bahwa VODC akan sama dengan Vm per 2 pi dalam kurung 1 plus cos alpha. Selanjutnya ada VDM sama dengan Vm per pi sama dengan VDC maksimum. Nah, di sini sudah tersedia tabel dari variasi sudut, hasil VODC, dan persenannya dengan sebelah kanan berupa grafik dari VODC terhadap sudut pemicu. Nah, berikutnya ada rumus tegangan keluaran yang dinormalisasi, yaitu Vn sama dengan VDC per VDM akan sama dengan setengah dalam kurung 1 plus cos alpha sama dengan VDCN. Untuk menurunkan sebuah bentuk nilai RMS tegangan keluaran penyearah terkendali fase tunggal setengah gelombang dengan beban resistif, maka digunakan rumus-rumus berikut yang telah ada di layar. Jadi rumus pertama keluaran RMS ini ada VO RMS sama dengan 1/2 pi integral 0 hingga 2 pi VO kuadrat D omega T. Nah, dengan diketahui VO sama dengan Vm sin omega T, dengan omega T ini antara A hingga P, maka didapatkan VO RMS baru. Nah, selanjutnya dimasukkan sin kuadrat omega T sama dengan 1 min cos kuadrat omega T per 2. Untuk rincian perhitungannya sudah terdapat di layar, hingga hasil akhir dari tegangan keluaran RMS berupa Vm per 2 akar Pi dalam kurung
Pi min alfa plus sin 2 alfa per 2 pangkat setengah. Performa parameter dari penyiar terkendali fasa. Berikut berupa keluaran daya DC. Di mana VODC sama dengan VDC sama dengan rata-rata nilai DC dari tegangan keluaran. Berikutnya ada IODC sama dengan IDC, yaitu nilai DC arus keluaran. Ada pula rumus nilai RMS total keluaran tegangan dan rumus daya AC keluaran serta efisiensi penyiaran atau rasio rektifikasi. Tegangan keluaran mengandung dua komponen, yaitu yang pertama komponen DC atau VODC dan komponen ria atau ripple AC berupa VAC sama dengan VR RMS. Faktor bentuk atau form factor yang merupakan ukuran dari bentuk tegangan keluaran dirumuskan sebagai berikut. FF sama dengan tegangan keluaran beban RMS per tegangan keluaran beban DC. Sedangkan untuk faktor ria-nya dirumuskan sebagai berikut. RV sama dengan RF sama dengan VRMS per VODC sama dengan VAC per VDC. Hingga hasil akhir berupa RV sama dengan akar FF kuadrat min 1 dengan RF arus sama dengan RI sama dengan IAC per IDC. Disebutkan di sini juga bahwa IRRMS sama dengan IAC sama dengan akar IO kuadrat RMS min IO kuadrat DC. Untuk faktor pemanfaatan transformator dirumuskan sebagai PODC per VS kali IS, di mana VS ini merupakan tegangan sekunder dari supply dan IS ini merupakan arus sekunder dari supply. Untuk hasil dari keluarannya dapat dilihat melalui grafik dari bentuk gelombang yang ada di bagian bawah dari slide ini. Untuk sebuah beban RL, C sama dengan perpindahan sudut sama dengan sudut impedansi beban. Sehingga C akan sama dengan tan pangkat minus 1 dari omega L per R untuk sebuah beban RL. Faktor perpindahan atau displacement factor dirumuskan sebagai cos C. Sedangkan untuk faktor harmoniknya dirumuskan sebagai IS per ISI kuadrat min 1 pangkat setengah. Faktor dayanya atau power factor ini berupa ISI per IS cos C. Untuk faktor puncaknya akan sama dengan arus supply input puncak per arus RMS supply input. Sedangkan untuk penyiar terkendali yang ideal, FF-nya sama dengan 1, efisiensinya 100%, VAC sama dengan VR RMS sama dengan 0, dan TUV sama dengan 1, RF-nya sama dengan RV sama dengan 0, HF sama dengan THD sama dengan 0, dan terakhir PF sama dengan DPF sama dengan 1. Berikut merupakan gambar rangkaian dan bentuk gelombang dari penyiar terkendali fasa tunggal setengah gelombang dengan beban RL. Apabila kurang jelas, bisa di-pause. Untuk menurunkan bentuk arus keluaran beban selama omega T sama dengan alfa hingga beta ketika tiristor satu kondak, maka diasumsikan T1 tertrigger atau dipicu pada omega T sama dengan alfa, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Dan bentuk umum dari arus keluarannya ditulis sebagai berikut juga, dengan keterangan Vm sama dengan supply tegangan maksimum, Z sama dengan impedansi beban, C sama dengan sudut impedansi beban, dan tau sama dengan konstanta waktu beban rangkaian. Berikut merupakan bentuk umum arus keluaran beban. Selanjutnya, konstanta A dapat dihitung melalui rumus yang terdapat pada layar, dan selanjutnya A yang telah diketahui tersebut dimasukkan pada
bentuk umum arus keluaran di awal, sehingga didapat bentuk akhir dari arus beban induktif sebagai yang terdapat di layar juga. Untuk menghitung sudut beta dapat dihitung dengan kondisi I.O sama dengan 0 pada omega T sama dengan B. Untuk menurunkan bentuk tegangan beban dari penyearah terkendali single phase half wave dengan beban RL, di sebelah kiri merupakan tegangan keluaran secara umum, dan diketahui bahwa VO sama dengan Vm sin omega T untuk omega T sama dengan alfa hingga beta, sehingga hasil akhirnya terdapat pada sebelah kanan bahwa VODC akan sama dengan VL, yaitu sama dengan Vm per 2Pi dalam kurung cos alfa min cos beta. Selama periode omega T pi ke beta, seketika tegangan keluaran bernilai negatif, dan hal ini mengurangi rata-rata atau tegangan keluaran DC ketika dibandingkan dengan beban-beban resistif. Nah, sehingga IODC di sini sama dengan Vm per 2Pi RL dalam kurung cos alfa min cos beta. Berikut merupakan gambar dari rangkaian dan bentuk gelombang dari penyearah terkendali fasa tunggal setengah gelombang dengan beban RL dan freewheeling dioda atau FWD. Beberapa poin berikut perlu dicatat, bahwa untuk induktansi dengan nilai rendah arus beban menjadi diskontinu. Selama periode alfa hingga B, arus beban dibawa oleh SCR. Selama periode P hingga beta, arus beban dibawa oleh freewheeling dioda. Nilai beta bergantung pada nilai R dan L serta resistansi forward dari FWD. Untuk induktansi beban yang besar, arus beban tidak mencapai 0 dan didapatkan arus beban kontinu seperti yang didapat pada layar. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Untuk kelanjutannya akan saya upload di part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.